Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya untuk games aja ya, untuk seru-seruan ya. Temanya ya, penilaiannya kepada kamu ya saat ini ya, entah orang yang sudah berpisah dengan kamu ataupun yang masih bersama-sama dengan kamu ya. Kira-kira apa yang ingin terbenak dalam hatinya ya, dia menilai kamu tentang apa gitu ya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin pasangannya tidak enak hati untuk berbicara ini, supaya takutnya kamu tersinggung ya. Ini bisa kamu jadikan supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kamu bisa koreksi diri, bisa memperbaiki diri supaya dia tetap yang masih bersama bisa itu ya. Dan dia punya yang ingin apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Artinya kondisi pertama itu saya mau lihat, kita lihat kondisi dia ya, kondisi kamu juga kita bisa lihat untuk yang pertama. Yang kedua itu kita lihat perasaan atau penilaian dia terhadap kamu. Dan yang ketiga pesan universe ya untuk kamu, untuk hubungan kamu ya. Oke, tetapi jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan selalu berserah kepada Sang Pencipta, ini hanya sebuah games ya, memang bukan games biasa melainkan games menarik energi ya. Sehingga saya mau minta pada kalian untuk bisa lebih menyikapi readingan dari kartu tarot ini. Yang baiknya bisa kamu ambil, yang buruknya bisa kamu abaikan aja ataupun dibuang juga boleh ya, ataupun juga bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu ya, dan juga bisa mencari solusi dari permasalahan yang akan kamu hadapi nanti. Dan saya minta juga ya, ini kan energi banyak orang ya, general, sehingga kamu harus bisa lebih bijaksana juga ya, menempatkan posisi di mana energi kamu ya. Ini bisa vice versa, energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa memposisikan itu ya. Dan kalau seandainya tidak ada yang saya sebutkan, berarti ini bukan energi kamu, karena ini energi banyak orang gitu. Oke, kita langsung saja ya, lihat kondisi dia saat ini. Apakah yang terjadi pada dirinya ini, entah orangnya sudah berpisah, entah masih bersama kamu ya. Jadi umum ya, kita lihat kondisi dia saat ini, apakah baik-baik saja ataukah kondisinya kurang baik. Kita lihat. Oke, saya di sini dia ya ada sedikit masalah ya. Untuk kondisi dia ataupun kamu ya, bisa kamu lihat di mana posisi energi kamu ya. Ada banyak masalah ya, ada tekanan juga. Saya lihat dalam masalah percintaan kamu, karena ada beberapa dari kalian yang ada kontak fisik, ada juga tidak direstui hubungan antar kalian berdua, entah ada perbedaan agama, suku. Terus ini juga ya, kalau mau dibilang kasta juga, dan ekonomi, salah satunya ekonomi ya. Karena beda, artinya dia dari kehidupan yang mapan gitu ya. Entah kamu yang kehidupan mapan ataupun dia ya, pokoknya intinya ada perbedaan, karena yang satunya suka boros, yang satunya cari uang setengah mati. Dia bingung juga gimana nih caranya menghidupi kamu dengan gaya hidup kamu, ataupun menghidupi dia dengan gaya hidup dia nih gitu ya. Jadi ada gaya hidup dan pokoknya uang lah, dalam lingkup keuangan ya. Saya lihat juga dia ini ya, bekerja keras. Orangnya ini pekerja keras ya. Dia dalam artian ini kalau yang sudah berpisah, dia kalau mau dibilangnya, ada ya itu yang saya bilang, ada sakit hati karena ada triparty ya, hubungan dalam artian ada orang, kamu berpisah dengan dia tuh karena orang ketiga, sehingga ada luka batin di kamu atau di dia ya.
Eh, terus saya lihat ada kontak fisik makanya putus. Terus saya lihat juga di sini yang tadi hubungan tidak direstui ya, dan saya lihat ada ditinggal nikah ya, sudah artinya bukan tidak direstui aja tapi malah sudah ada beberapa dari kalian saya lihatnya pasangannya kamu yang pacaran tapi yang nikahnya orang lain karena sudah di artinya orang tuanya jodohkan gitu ya. Jadi ada luka batin dengan orang yang ditinggalkan ini ya, dia sakit hati, sangat-sangat sakit hati ya. Sedangkan kalau masih bersama dengan kamu, pasangan yang kamu fokuskan ini masih bersama-sama dengan kamu, berarti saya lihat hatinya lain, fisik gitu ya, hati di tempat lain, badannya di tempat lain gitu. Maksudnya saya kadang-kadang gini, kayak macam dia bersama kamu raganya tetapi hatinya di tempat lain ya, karena dia banyak kekecewaan terhadap kamu ya. Kamu pertama orangnya boros ya, dinasihati nggak ini, atau entah dia yang boros, pokoknya dalam artian tidak bisa mengimbangi kamu orangnya maunya hemat, dia boros, tidak satu sefrekuensi, tidak satu pemikiran ya. Makanya ada beberapa dari kalian memang fokus kerja untuk mencari uang, fokus untuk menstabilkan keuangan ya. Ada juga beberapa yang pergi meninggalkan kota ataupun tempat yang artinya pergi ke tempat yang baru untuk mencari pundi-pundi keuangan ya, karena saya lihat di tempat lama itu sudah tidak bisa lagi ya. Ada beberapa dari kalian dirumahkan, ada beberapa kalian juga resign ya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Ini kebanyakan balik ke kampung halaman, entah ke mana, atau tapi saya lihat memang ini ke tempat asal ya, jadi rumah orang tua kamu kembali ya, untuk mencari hidup yang baik, karena kamu punya mindset saya harus berpulang kepada orang tua saya rindu orang tua saya dan saya aman nyaman ya, walaupun saya cuma makan nasi kosong aja, tapi dengan sanak keluarga orang tua saya hidup bahagia dibandingkan saya di kota bersama dia, bersama kamu yang bikin pusing. Sedikit-sedikit ujungnya duit aja, mau beli ini beli itu, jalan ke sini jalan ke situ. Saya lihat ini orangnya bersederhana ya, entah kamu entah dia ya, tapi yang satunya tuh tidak bisa mengimbangi ya. Yang satunya tuh menghabiskan uang, maunya happy aja. Kalau tidak happy ya marah, nanti malah buntut-buntutnya curigaan, pikirnya sudah lagi senang-senang dengan yang lain, padahal kamu itu lagi di rumah, pokoknya cemburunya tinggi dan ujung-ujungnya ribut ya. Saya lihat sih seperti gitu ya. Dia keadaan kamu dan keadaan dia sekarang ya, pokoknya intinya mau cari dan ke depan saya lihatnya dia itu akan jauh lebih baik kehidupannya, kamu pun juga jauh kehidupannya bisa jauh lebih baik ya. Entah kamu yang sudah ditinggalkan, entah kamu yang masih bersama ya. Kalau yang masih bersama saya lihat tidak komunikasinya kurang ya, lebih banyak ke diam ya, dan lebih fokus untuk mencari uang, menstabilkan keuangan ya. Oke, kita lihat lagi ya, perasaan dia tentang kamu ya. Jadi penilaian tentang kamu boros ya, tidak bisa mengimbangi dia dengan kondisi orang apa adanya, uang segitu tapi kamu menuntutnya segini ya, karena ya gaya hidup ya, mau happy ya. Sebenarnya happy itu nggak perlu duit juga nggak apa-apa ya. Kamu di tempat, mungkin di rumah sambil cerita ya, di rumah dia atau di rumah kamu ngeteh sambil main game, itu kan nggak perlu banyak duit, paling cuman bensin untuk rumah pasangan. Jangan ke mall, nanti ke mall itu pusing. Kenapa? Banyak barang-barang yang kamu lihat, akhirnya pulang ke rumah nggak bisa tidur mikirin barang itu ya. Jadi jangan kita memancing sesuatu yang tidak perlu. Kamu sudah tahu mata kamu nggak bisa, kamu haus mata ya, jangan pergi ke tempat-tempat yang memancing kamu untuk berbelanja. Di rumah aja gitu ya. Oke, kita lihat perasaan dia
Ya, kamu bagaimana? Oke. Saya lihat di sini kamu dengan dia tuh ada beberapa dari kalian twin flame ya. Jadi terkadang itu kamu merasa bahwa dia ini terlalu menekan saya, terlalu otoriter, karena dia mau kamu itu satu-satunya dalam hidup dia. Dia mau kamu itu jadi milik dia. Makanya dia memperlakukan seperti begitu. Tetapi caranya salah. Ya. Caranya salah, ya. Itu yang saya bilang tadi, ada beberapa yang sampai kontak fisik karena saking cemburu. Ya. Dia tuh sebenarnya mau serius sama kamu. Ya, tetapi memang ada perbedaan-perbedaan yang memang harus dia juga bisa imbangi, terutama restu. Makanya dia lebih spiritual ya, dan saya pun lihat kamu lebih spiritual. Dengan adanya masalah kamu lebih spiritual ya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saya lihat di sini kalian banyak ke depan akan banyak project ya, untuk yang masih bersama. Saya lihat nanti ke depan kalian malah akan sibuk ya, terutama yang dibilangnya punya berkarir ya, berwirausaha, pasti akan sibuk karena pelanggan akan lumayan ya, dikarenakan mungkin usaha kamu lagi hari ini jatuh, tapi rezeki kamu di ke depan ya. Jadi jangan kamu berpikir bahwa rezeki saya hari ini kok begini-begini ya, mungkin sekarang belum rezeki kamu, tapi ke depan saya lihat rezeki kamu bagus. Kamu ini multi talenta ya. Kalau memang kamu belum rezeki di situ di bidang A, kamu harus di bidang B. Ya, karena saya lihat memang kamu atau dia itu lebih ke karir untuk menstabilkan ekonomi. Ya. Dia melihat kamu itu orangnya pertama itu boros ya. Tetapi seiring waktu dia akan senang karena kamu akan bisa membantu dia untuk memilih ya, artinya jadi partner. Karena gini, dia senang dari kamu itu karena kepintaran kamu tuh biasa dia sharing dengan kamu, ataupun kamu sharing dengan dia, itu bisa, memang kamu tuh orangnya boros kan, tetapi dia bisa pakai dengan talenta kamu, dalam artian mungkin kamu orangnya friendly sehingga banyak teman untuk bisa mengiklankan. Terus mungkin karena kamu orangnya ya kalau dibilang intens dengan mungkin baju-baju yang lagi tren, yang lagi hits, atau mungkin makanan yang lagi, pokoknya gitu ya. Jadi karena dia suka belanja, kamu suka belanja kan, atau dia suka belanja, jadi kamu bisa minta referensi kira-kira apa yang lagi pas market butuhkan ya. Jadi kamu itu, dia senang di kamu itu kamu orangnya cerdas, smart ya, tidak kuper ya, enjoy saja, bahagia saja, nggak mikirkan masa depan. Maksudnya nggak mikirkan masa depan yang bukan masa depan yang ini ya, maksudnya nggak memikirkan hari esok gitu ya. Kamu taunya hari ini saya happy ya, itu yang dia senang dari kamu ya. Tetapi yang dia tidak senang dari kamu boros. Yang kedua, bawel ya. Bawel dalam artian ya, ada bawel yang bagus, ada bawel yang nggak bagus. Ini bawel yang nggak bagus ini kamu nuntut macam-macam dengan kondisi dia lagi nggak bisa gitu. Terus kadang-kadang cemburu juga ya. Jadi kamu itu menurut dia kamu tuh partner yang baik, kamu cocok, kamu itu bisa melengkapi kekurangan dia, kamu bisa mengimbangi juga kalau dia lagi tidak ada. Kalau kamu lagi tidak ada, dia tidak ada, ya kalian berdua juga bisa sama-sama mengerti gitu ya. Dia lihat kamu pribadi yang dewasa, cerdas ya, bijaksana. Cuman ya kalau childish masih mau diperhatikan, mau selalu ada di dekat dia. Ya karena saya lihat kali beberapa kan ada twin flame. Jadi kalau berada di depan mata dia baru dia tenang. Walaupun dia kerja, tapi kalau dia tahu bahwa kamu itu jauh dari dia walaupun kamu kerja sekalipun, dia tahu kamu tuh pasti di tempat lain karena dia orangnya pencemburu. Ya, malah ada beberapa dari kalian yang malah dikekang nggak usah kemana-mana. Nanti saya cari uang, kamu di rumah aja. Saya lihatnya gitu ya. Ada tekanan hidup, ada tekanan dari ini ya. Jadi energinya nggak sinkron karena satu maunya bebas, satu orangnya mau menuntut pasangannya untuk di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, harus untuk dia, miliknya dia, takut diambil orang. Gitu ya. Jadi ada plus minus ya. Menurut dia kamu orangnya smart ya, ceria ya,
Menuntut masih bisa sih, cuman itu bawelnya dia pusing juga bawel ya. Kamu orangnya ngebacot mulu gitu ya. Ya dikurang-kurangi lah ngebacotnya, nggak apa-apa sih ngebacot yang bagus-bagus aja, tapi kalau ngebacot yang agak-agak mengarah ke keuangan tuh yang biasa kadang-kadang pusing ya. Kamu kadang-kadang bilang kita liburan yuk, ya liburan juga itu kan butuh duit, karena liburan kamu itu bukan liburan yang nggak pakai duit. Liburannya mau pergi jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri, kemana kayak gitu ya. Jadi dia juga kadang-kadang ingin membahagiakan kamu, tapi kondisinya dia lagi nggak punya duit. Jadi kadang-kadang dia sedih juga. Tetapi dia lihat kamu orangnya bisa mengerti dia, karena saya lihat juga memang ada beberapa dari kalian memang diskomunikasi, tetapi ada beberapa dari kalian juga yang komunikasinya bagus dan saling mengimbangi ya. Kalian berdua twin flame ya, jadi walaupun sama-sama berada di satu tempat ya, hanya diam aja itu sudah menurut dia bahagia. Dia tahu kamu ada depan mata dia, itu dia tahu dia bahagia. Dia tahu bahwa kamu aman dekat dia, berada depan mata dia itu baru dia rasa nyaman. Selama kamu tempat lain, walaupun kamu kerja, itu dia akan cemburuan. Jadi itu tekanan juga buat kamu ya, karena seakan-akan kamu itu nggak dipercayai 100%. Tapi itulah sifat manusia ya. Kamu harus bersyukur karena banyak yang dicuekin, kamu ini diperhatikan loh ya. Kalau seandainya kamu sudah berpisah dengan dia, ya dia sebenarnya dia masih pantau kamu ya. Dia merasa kamu jauh lebih baik sekarang ya. Yang sudah pernah kontak fisik ataupun pernah ditinggalkan karena ada third party, ada penyesalan di dia. Dia mau kembali juga ke kamu. Kadang-kadang dia berpikir, apakah saya masih diterima dengan kondisi saya lagi terpuruk karena saya meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia itu dengan kondisi hanya ingin happy aja. Sekarang dia menyesal karena dia lihat kamu hidup jauh lebih baik ya, jauh lebih baik, jauh lebih bahagia tanpa dia ya. Artinya kamu baik-baik saja tanpa dia. Dia lebih menyenangi kamu. Kenapa? Kamu orangnya ini juga ya, mandiri ya. Kamu mandiri walaupun memang kadang-kadang childish juga, tapi childishnya tidak seperti yang lainnya yang manjanya luar biasa. Kamu ya manja ya wajar ya, yang sewajarnya, tapi mandiri. Makanya saking mandiri itu biasa cemburu, karena dia takutnya nanti kamu diambil orang ataupun kamu yang melirik ke yang lain ya. Kalau yang sudah melirik yang lain ya berarti dia cemburu sama kamu ya. Dia cemburu sama kamu. Kenapa ya saya bisa dikalahkan dengan si pelakor itu? Tetapi sebaliknya juga, yang sudah yang berpaling ke kamu, dia lihatnya ke kamu, hidup dia jauh lebih baik tanpa saya. Jadi gitu ya. Jadi masing-masing saling mengintrospeksi diri ya. Itu yang bagus. Jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah terjadi ya. Yang kita bisa perbaiki itu adalah masa depan ya. Kamu memperbaiki masa lalu waktu nggak akan nggak akan bisa terulang kembali. Jadi kamu harus memperbaiki masa depan ya. Oke, kita lihat kesan universe terhadap masalah kamu ya. Pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oke. Universe ingin menyampaikan kepada kamu, ke depan kamu akan diberikan banyak rezeki, banyak berkat ya. Yang penting kamu action ya. Kamu multi talenta, kamu bergerak sedikit pasti bisa menghasilkan. Kamu bergerak sedikit pasti bisa ada yang bisa kamu dapatkan kalau kamu gerak. Jadi ada beberapa dari kalian yang tadi mau menstabilkan keuangan, ke depan keuangan kamu lebih baik. Ya, adapun juga saya lihat diberikan keberuntungan titipan ya, berupa kehamilan, adapun juga sudah melahirkan ya. Ya artinya kamu harus lebih mempersiapkan itu, terutama kesehatan ibu dan anak ya. Tapi memang saya lihat di sini ada beberapa dari kalian juga yang memang masih luka batin, mengobati rasa
rasa mau ingin berdamai dengan masa lalu kamu ya. Tapi itu sangat berat ya, karena saya lihat sini ada kontak fisik, yang tadi saya bilang ada kontak fisik, ada makian, pokoknya luka batin aja yang kamu sebenarnya tidak sangka bahwa orang itu akan berbuat seperti begitu ya. Kamu lebih ingin memperbaiki diri, lebih mencintai diri, memaafkan diri kamu ya. Saya lihat lebih spiritual ya, kamu orangnya kuat, ke depan kamu rezekinya banyak ya, entah rezeki duit, lahir batin lah ya. Yang penting intinya kamu harus menyerap energi positif. Jangan kamu bermain dengan orang toksik. Kamu positif tapi lingkungan kamu toksik ya, itu kamu akan tertular dengan energi negatif itu ya. Ya, universe berpesan kamu mau sukses jangan pernah mau bergaul dengan orang-orang toksik, hanya maunya yang enak aja, yang susahnya dilempar, ataupun membicarakan orang lain, kekurangan orang ya. Jangan. Kita hidup di dunia ini tuh harus punya karya, kita harus bermanfaat buat banyak orang. Jangan hanya untuk menyinyir-nyinyir orang yang tidak baik ya. Kamu harus bisa menempatkan posisi diri kamu di mana tempatnya. Kamu mau sukses, kamu harus bergaul dengan orang-orang yang memancarkan energi positif agar kamu bisa sukses. Kamu memancarkan energi negatif, kesuksesan apapun yang kamu lakukan itu tidak akan muncul, tidak akan. Karena apa? Karena ibaratkan nggak direstui universe kan. Ibaratkan gini, kamu mau jadi wakil rakyat, ya kamu harus masuk di partai. Nggak bisa langsung kamu masuk langsung masyarakat pilih, nggak bisa ya, harus ada caranya ya. Intinya seperti gitu. Harus kamu masuk partai. Partai itu apa? Itu perahunya kan, untuk menuju sampai di kota sebelah ataupun tempat yang kamu tujukan, yaitu hati kamu dulu untuk memanggil energi positif, memanggil rezeki, memanggil kebahagiaan tuh dari hati ya. Tidak bisa langsung kamu saya happy ya, happy di muka tapi di hati tidak. Itu mempengaruhi usaha kamu, mempengaruhi kesehatan kamu, itu semua dari hati ya. Jadi jangan kamu pernah bermain hati. kamu kadang-kadang orang yang kita bisa menipu manusia tapi tidak bisa menipu Tuhan. Iya, kamu lihat rezeki kamu begini begitu, kurang gini, ya itu karena hati kamu itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa takut, penuh kecemasan, penuh macam-macam. Itu dari hati. Kamu bilang aku sih ini awet muda, ini karena dari hati, semua dari hati ya. Sama kamu mau menjadi wakil rakyat ya harus punya partai. Partainya apa ya? Masuk di komunitas partai itu, baru kamu bisa diusulkan. Itu pun proses, tidak bisa kita bilang cepat-cepat. Baru nanti rakyat memilih, begitu kan. Sama seperti hati kita harus punya energi positif dulu, energi positif sambil kita kerja. Nah, setelah kerja nanti orang pelanggan ataupun apapun, bos gimana yang menilai kita. Pelanggan senang dengan cara kita memasarkan atau bagaimana, ya itu. Ya. Karena kalau energi positif itu sudah datang, pasti kita pelayanan juga baik, ya. Coba kalau kita lagi emosi, pasti aja walaupun kamu senyum pasti nggak akan, pelanggan itu pasti, pokoknya ini kan bicara energi. Si A dan si B, si C itu walaupun mungkin jualan kamu biasa-biasa aja tapi energi kamu positif, pasti ada magnetnya ya. Tapi kalau pelanggan datang baru kamu lagi emosi dengan orang pasangan atau siapapun, ya sama, walaupun masakan kamu enak, kalau kamu jualan makanan ya, kuliner, pasti rasanya juga hambar-hambar gitu. Ataupun mungkin kamu jual produk apa, pasti kamu menyampaikannya juga kurang menarik ya, mungkin wajah kamu juga kurang fresh ya, begitu. Pokoknya semua dari hati. Makanya orang bilang itu hati adalah obat dari segala macam penyakit ya. Jadi semuanya diawali dari hati. Kamu harus sembuhkan hati kamu ya, dan mandiri, dewasa, lebih jadi pribadi yang lebih baik. Jadi gitu ya, itu pesan universe. Kamu harus berbahagia, dan sebelum kamu membahagiakan pasangan ataupun siapapun, ya, kamu harus bahagia dulu ya. Pancarkan energi positif, jangan
harus bisa berdamai dengan masa lalu kamu ya. Itu sih yang bisa saya readingkan ya, yang saya lihat dari kartu ya. Semoga resonate ya. Dan kamu kalau mau ada ide-ide ataupun judul-judul reading ya, bisa saya nanti kalau ada waktu saya readingkan ya. Ada pertanyaan juga bisa kamu ketik di kolom komentar. Kalau yang minta requestan bisa, tapi itu untuk general ya, untuk umum. Kalau memang mau pribadi bisa langsung hubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa kamu lihat di situ dan bisa menghubungi saya ya. Saya bisa bantu atas masalah yang kamu hadapi. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.